Di mana tadi soalnya? Ini nominalnya 40.000 per lembar. Kemudian harga jual 49.000. Dividen tahunan 4.000. Biaya penerbitan 500. Oke. Solusinya 4.000 dibagi PP ya, harga jual ini 49.000 dikurangi 500 karena ada biaya, sehingga 8,25%. Oke. Oke, terima kasih saudara yang sudah mengerjakan dengan baik. Oke. Ada pertanyaan saudara sebelum saya lanjutkan? Bagi yang belum selesai? Atau mungkin saya ke sana ke sini mungkin ya. Saya khawatir Anda nggak memahami dengan baik tentang obligasi dan saham ya. Tadi obligasi tadi sudah, saham. Tapi takutnya saya itu kalau masuk ke materi itu terlalu jauh nanti, saudara. Saya aja ya, intip-intipkan sedikit. Ya Allah, maaf saudara, saya tuh dari tadi ngomong, makanya nggak ada nyaut. Masih saya mute. Maaf saudara, saya lupa. Saudara, saya beri bonus tentang obligasi, saudara ya, tentang obligasi karena ketika mengajar biaya modal itu sangat erat kaitannya. Anggap saja ini sebagai bonus gitu dari Bu Susi ya tentang obligasi. Ya. Nah, saudara, menurut saudara obligasi itu apa, saudara? Izin menjawab, Ibu. Citra? Menurut saya obligasi itu surat utang yang dapat diperdagangkan. Begitu. Oke. Surat utang ya. Oke. Surat utang.
Utang. Kalau utang maka kewajiban perusahaan apa yang diutangi sebagai debitur? Memberikan bunga kepada. Oke, terima kasih. Nah, ini ya obligasi. Jadi obligasi adalah instrumen utang jangka panjang, ya, di mana penerbit obligasi menyetujui untuk membayar pokok utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemegang obligasi. Jadi kalau saudara memberikan satu garis skala begitu ya, kalau seperti di matematika keuangan panjang begitu, katakanlah tadi sebagai contoh di menghitung biaya modal tadi, obligasi dengan akan jatuh tempo dalam waktu 10 tahun. Berarti ada garis skala tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-10. Nah, pada tahun ke-10 maka perusahaan harus membayar pokok utang dan bunga. Bunga dalam hal ini adalah bunga tahun ke-10. Sedangkan tahun-tahun yang lain, ya tahun-tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-9 itu yang dibayarkan adalah bunganya saja. Nah, jenis obligasi ada macam-macam, saudara ya. Ada obligasi perusahaan, ada obligasi pemerintah. Ya, obligasi pemerintah, ada obligasi rekap, ada surat utang negara. Ini barusan saja pemerintah mengeluarkan ini surat utang negara ini. Ada obligasi retail, ada surat berharga syariah, suku ya. Suku ini juga sepertinya baru dikeluarkan ini. Enggak kalau suku sun yang saya barusan membaca itu sun ini. Tapi sun nanti bisa saja nanti diambil oleh syariah juga bisa. Nah, sehingga dalam ketika mempelajari tentang obligasi yang perlu saudara ketahui adalah di sana ada nilai pari atau par value, yaitu nilai nominal. Tadi yang saudara, kalau bisa tadi kan nilai nominal. Ya. Nilai nominal itu nilai pari dari obligasi, mencerminkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan yang dijanjikan akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo. Sehingga nilai pari atau nilai nominal itu yang tercantum dalam surat obligasi. Ya. Berapa? Misalnya 50 juta, 10 juta, 100 juta misalnya. Ya. Misalnya 100 juta, tapi punya berapa lembar gitu misalnya. Nah, kemudian di sana ada juga istilah tingkat bunga kupon ya, karena kupon itu adalah bunga yang dibayarkan setiap periodik ya. Secara periodik saudara, karena bisa tahunan, bisa 6 bulan, bisa bulanan. Kalau suku ya, suku itu sun juga kayaknya. Itu bulanan, tiap bulan tergantung pada karena syariah, maka itu bukan istilah bunga, tapi bagi hasilnya itu sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh pemerintah yang menjadi haknya suku ya, dibagikan tiap bulan ya. Jumlahnya sehingga nggak selalu sama, tapi kadang-kadang dalam periode tertentu itu sama. Kemudian kapan ketika pandemi dulu ya turun drastis, kemudian naik sedikit lagi dan seperti itu saudara. Kalau dalam nanti mungkin jenis-jenis obligasi nanti sebentar. Nah, tingkat bunga tahunan yang dinyatakan dalam suatu obligasi umumnya besarnya tetap, tetapi pada kasus tertentu dapat bervariasi, ya, tergantung ya. Sehingga dalam kesepakatan, dalam surat perjanjiannya itu ditetapkan lebih dahulu apakah obligasi itu dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate. Kalau floating rate itu sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku di pasaran, atau obligasi dengan kupon zero coupon bond, yaitu obligasi dijual dengan diskon di bawah nilai pari sehingga memberikan kompensasi kepada investor dalam bentuk apresiasi modal. Nah, kalau tanpa kupon, ya, kalau tingkat bunga ada yang tetap, ada yang mengambang. Ya. Obligasi dengan diskon penerbitan awal atau original issue diskon, ya,
yaitu obligasi yang pada awalnya ditawarkan dengan harga yang di bawah nilai pari. Nah, ini cocok untuk obligasi tanpa kupon, tanpa atau zero kupon bond itu. Kemudian ada istilah tanggal jatuh tempo atau mature date mas saya. Yaitu tanggal di mana nilai pari dari suatu obligasi harus dibayarkan. Jadi tadi pada tahun ke-10 dalam kontrak obligasi yang memberi pihak penerbitnya hak untuk menebus obligasi dengan syarat-syarat tertentu sebelum tanggal jatuh tempo normal. Nah, perusahaan harus membayar dengan jumlah yang lebih besar dari nilai pari dan tambahan yang diberikan dinamakan premi penebusan atau call premium. Ada juga profesi dana pelunasan atau sinking fund provision, yaitu profesi dalam sebuah kontrak obligasi yang mengharuskan emiten setiap tahun membayar kembali sebagian dari obligasi yang diterbitkan. Nah, kalau saya mengajar matematika keuangan, jika SKS-nya memungkinkan, itu saya sama mengajar sampai sinking fund ini, ya, sinking fund ini, sinking fund provision. Jadi nanti perencanaan pelunasan itu bagaimana itu bisa dihitung dengan matematika keuangan dan pendekatan matematika keuangan. Itu salah satu bentuk obligasi, saudara. Ada kebijakan semacam itu. Nah, tipe obligasi lainnya ada obligasi dapat dikonversi, ada waran, ada obligasi yang dapat dijual, ada obligasi pendapatan, ada obligasi indeks atau daya beli. Dan nanti bisa dibaca sendiri di sana. Nah, ini yang penting, saudara. Valuasi obligasi. Valuasi obligasi. Dalam menilai obligasi, maka obligasi atau nilai obligasi itu tergantung pada arus kas dari obligasi. Nah, arus kas obligasi itu bisa tergantung atau disesuaikan dengan fitur-fitur kontraktual yang disepakati, seperti yang tadi Bu Susi katakan. Apakah dengan bunga atau tidak? Apakah bunganya tetap atau mengambang? Kan begitu. Nah, maaf. Nah, arus kas investasi pada obligasi, ya, atau jika saudara membeli obligasi, maka arus kasnya ya tadi saudara, arus kas secara periodik adalah tadi sesuai dengan kontraktualnya bagaimana arus kas masuknya. Kalau misalnya bunganya adalah tetap, maka ya tetap. Jika mengambang, maka sesuai dengan suku bunganya berlaku. Kalau seperti suku, karena sifatnya bagi hasil, maka tidak bisa diprediksikan sama sekali. Ya, tapi paling tidak biasanya kira-kira berlaku seperti kurang lebih ya seperti tingkat bunga yang berlaku, saudara. Ya. Tapi karena bagi hasil maka tidak dalam bentuk persentase tertentu gitu. Nah, kemudian jika tanpa bunga ya tidak ada arus kas secara periodiknya. Arus kasnya nanti di akhir periode, hanya itu saja. Itu yang harus dipahami oleh calon investor ya, atau pemegang obligasi dan oleh perusahaan ya, oleh perusahaan agar bisa dihitung berapa sebetulnya biaya modal dari obligasi itu. Obligasi dengan kupon standar, arus kasnya terdiri atas pembayaran bunga selama umur obligasi tadi sudah dikatakan Bu Susi. Ditambah dengan nilai pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang, pembayaran bunga bervariasi dari waktu ke waktu. Seperti contohnya semacam suku ya. Suku itu karena bagi hasil maka tidak bisa sama setiap periodiknya. Obligasi dengan kupon tingkat bunga 0 tidak ada pembayaran bunga sama sekali. Hanya pembayaran nilai nominal pada saat obligasi jatuh tempo. Itu saja. Nah, ini saudara, untuk menghitung nilai obligasi,
maka saudara harus menghitung berapa sebetulnya nilai arus kas dari nilai tunai dari arus kas yang akan diterima jika saudara memiliki obligasi. Ya. Itu adalah nilai obligasi. Tadi, nah nilai obligasi ini biasanya kurang lebih karena harga pasar itu berapa, biasanya dasarnya bisa saudara hitung dari sini. Kurang lebih harga pasar itu nilai obligasi, ya mungkin plus minus lah, plus minus. Tapi sekitarannya adalah ini. Ini untuk kepentingan kita menghitung nilai dari obligasi yang akan kita beli atau kita miliki ya. Sehingga ketika kita akan membeli, apakah itu kita beli atau tidak, itu dari nilai, tergantung dari nilai. Ya. Nilai pasar yang menentukan pasar, nilai obligasi adalah calon investor. Sehingga tadi ketika di PPT, di cost of capital tadi ada, mana tadi ya? Nah, nilai neto obligasi ya, itu bisa jadi pengusaha yang menghitung berapa sebetulnya nilai value dari obligasi itu dari sana, saudara. Bisa dihitung begitu. Karena yang berkepentingan menghitung ini kan perusahaan ya dalam hal ini ya. Yang berkepentingan menghitung adalah perusahaan, sehingga sebetulnya berapa sih saya punya modal dari obligasi itu. Sumber modal saya dari obligasi itu berapa sih biaya modalnya. Ya kan bisa dihitung. Oke, saya akan mengeluarkan, saya akan bayar bunga sekian, kemudian saya akan melunasinya sekian tahun kemudian, itu ditunaikan semua. Ditunaikan. Nah, pasti ya, perusahaan akan menghitungnya itu nilai tunainya ya pastilah di bawah nilai nominal, saudara. Ya jangan di atas itu. Kalau di atas itu kan berarti nanti perusahaan juga biayanya akan sangat tinggi dan artinya untuk pihak pemegang obligasi sebetulnya nanti return-nya dari mana kan gitu. Nah, dari kacamata dari kacamata pembeli obligasi, kalau nilai obligasi dihitung adalah 442 juta misalnya, maka ketika di pasaran ditawarkan lebih rendah dari itu pasti dia akan membelinya, tapi kalau lebih tinggi dari 442.500 mungkin dia tidak akan membelinya. Kan gitu. Untuk apa saya berinvestasi kalau toh akhirnya ternyata uang yang saya keluarkan sebetulnya tidak ada return-nya kan gitu. Nah, itu sudah kepentingannya untuk ke sana dari kacamata pengusaha, pemilik obligasi yang mengeluarkan obligasi maupun dari kacamata cara pandangnya investor ya, investor. Nah, ini saudara untuk menghitung nilai obligasi sebenarnya nilai tunai dari semua cash flow yang akan diterima sampai obligasi itu jatuh tempo. Nah, pada saat jatuh tempo cash flow-nya kan nilai nominal plus ya, nilai nominal plus bunga plus kupon. Nah, ini gambar lebih jelasnya di sini. Jadi di sini ada bunga, ada kupon ya. Kupon ada juga tadi nilai nominalnya ya. Ya major rate tadi ya, nilai nominal pada saat jatuh tempo. Nah, sehingga dihitung nilai tunainya, itulah nilai obligasi. Sebagai contoh ini. What is the value of 10-year 10% annual coupon bond jika ini par value-nya dikurangi face amount of the bond which is paid at maturity. Oke. Berarti ini ada obligasi yang akan dibayar pada saat jatuh tempo dengan umur 10 tahun ya. Kuponnya adalah 10% per bulan ya. Jika tingkat bunganya berlaku 10%, maka dihitung berapa nilai obligasi. Oh, ternyata nilai obligasinya 1.000 ya, $1.000.
Ini contoh menghitung tadi ya saudara ya. Jadi prinsipnya saudara sudah paham menghitung nilai tunai obligasi. Nah, saya kira ini nggak perlu ya nanti saudara malah nanti. Imbal hasil saat jatuh tempo, oke. Tadi sudah, ini contohnya. Oke, nggak perlu dah. Nah, itu saudara sekilas tentang obligasi ya, sehingga saudara paling nggak sudah punya bayangan ya saudara ya. Jadi bahwa obligasi itu ada nilai nominalnya, ada nilai neto, ya nilai neto itu tadi nilai dari obligasi itu berapa, itu menghitungnya adalah dari nilai tunai dari semua cash flow yang akan diharapkan diterima oleh perusahaan. Nah, sekarang misalnya begini saudara, oke saya ambilkan kasus sederhana supaya berlatih juga ya. Kembali ke sini lagi kayaknya, sebentar ada nggak ya di sini ya? Sebentar, jangan yang sulit-sulit, yang gampang saja. Sebentar, saudara, saya punya kok soal-soal itu, saya carikan dulu. Bukan di sini sepertinya. Obligasi. Nah, ini coba sebentar. Saya berikan di sini aja. Tadi cost of capital tambahan ya, ini materi tambahan aja lah, saya berikan tambahan. Materi tambahan. Tentang obligasi. Nilai obligasi. Nah, nih dah. Bentar, saudara coba sih saudara berlatih ya. Ini ada 3 cost of capital. Nah ini, saudara, supaya saudara itu ngeh banget bahwa oh obligasi itu menghitung nilainya seperti ini gitu ya. Nah ini ada contoh ya, PT Garati akan menerbitkan satu seri obligasi pada tanggal 1 Januari 2021, obligasi 10 tahun dengan kupon 12%. Pembayaran kupon akan dilakukan tahunan dan pada tanggal jatuh tempo perusahaan akan bayar obligasi sebesar nilai pari Rp2 juta. Obligasi akan dijual dengan harga Rp2.500.000.
rupiah. Beberapa investor memprediksi suku bunga yang berbeda di masa depan, yaitu 12%, 10%, dan 13%. Maka pertanyaannya adalah berapa nilai obligasi berdasarkan prediksi berdasarkan prediksi masing-masing investor tersebut. Nah, oke. Nah, ayo saudara silakan berlatih ya. Ini agak sedikit, tapi ini untuk mendukung sebentar, untuk penguatan di cost of capital. Oke, silakan saudara. Silakan. Jangan lupa menggunakan pendekatan matematika keuangan. Nah, saudara, mungkin ini untuk asinkronus aja saudara ya. Minggu depan saudara saya tambahi bonus untuk saham. Ya, untuk saham. Ini asinkronus saja, karena tadi di materi cost of capital dari hutang jangka panjang, ya obligasi khususnya, saudara menemukan nilai tunai supaya tidak di awang-awang, itu saja. Saya ingin inilah saudara nilai tunainya itu ide loh sebetulnya, ya gitu. Oke. Bagaimana saudara, sudah di screenshot? Sudah, Ibu. Oke. Siap asinkronus saja saudara ya. Saya saya mau menyiapkan, ya nggak apa-apa, saya masih lama sih. Karena begini, tadi malam saya baru pulang saudara dari luar kota. Jadi saya sudah kelas B sudah saya siapkan. Kelas B sudah saya siapkan. Enggak apa-apa. Asinkronus saja saudara ya. Oke. Oke, saudara, terima kasih atas perhatiannya. Semoga saudara sehat, tetap semangat. Ini masih ada waktu sekitar 40 menit, saudara. Saudara masih punya waktu 40 menit, ya. 40 menit untuk mencoba menyelesaikan itu dan kaitkan dengan pemahaman saudara di perhitungan cost of capital, ya. Dan mungkin minggu depan akan ada pertanyaan lanjutan dari Bu Susi terkait dengan ini. Jadi pahami dengan sebaik-baiknya tentang tadi tentang menghitung value obligasi. Sudah di screenshot belum ya? Oh ya, coba saudara. Obligasi dan valuasinya. Ini ya, mungkin ini ya yang perlu sebentar saudara, supaya saudara enggak. Nah, ini aja ini mungkin ini bisa memberikan ilustrasi yang baik. Sebentar, bukan ini kurang tepat. Atau sudah cocok ya ini ya? Enggak cocok ini karena menghitung return ini. Sebentar, saya berikan contoh sederhana saja. Nah, ini aja, ini yang paling tepat. Paling sederhana ini. Nah, ini aja di screenshot, ini cara menghitung nilai obligasi. Jadi semua nilai tunai dari cash flow. Cash flow-nya jelas, cash flow tahun pertama kupon, pada tahun ke N kupon plus nilai nominal. That's all, itu aja. Sudah ya, saudara? Cukup? Nah. Gitu saudara, sudah bekalnya cukup ya, bekalnya. Nah, jangan sampai Susi memberikan asinkronus bekalnya nggak cukup nanti, waduh. Tapi boleh aja saudara nanti lewat grup ya boleh saja sih saudara. Oke, itu saudara. Terima kasih, selamat mengerjakan. Semoga saudara sehat, penuh semangat, dan jangan lupa tetap jaga prokes, tetap waspada saudara ya. Oke. Selamat pagi saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.